Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, kehidupan mengalir dengan ritme yang tenang dan damai. Namun, segala yang indah bisa runtuh dalam sekejap, seperti yang dialami oleh Maya. Di balik senyum manis dan langkah ringan yang setiap hari menghiasi jalanan desa, Maya menyimpan sebuah luka yang tak kunjung sembuh. Setahun yang lalu, dunia Maya berubah dalam sekejap. Suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari baru saja menyentuh ujung gunung, Maya harus menerima kenyataan pahit. Keluarganya telah tewas dalam sebuah kecelakaan tragis. Ayah, ibu, dan adiknya, yang selalu menjadi pelita dalam hidupnya, tak lagi ada. Mereka terperosok ke jurang setelah mobil yang mereka tumpangi kehilangan kendali akibat hujan deras yang menghalangi jalan. Maya yang saat itu sedang bekerja di kota, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya menerima telepon dari polisi yang memberitahukan bahwa seluruh anggota keluarganya telah tiada. Seluruh desa berduka. Maya yang sebelumnya ceria, kini berubah menjadi sosok yang sunyi. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Maya merasa seakan-akan dunianya runtuh, dan tak ada lagi alasan untuk bertahan. Meski begitu, Maya berusaha untuk melanjutkan hidup. Ia tetap bekerja di rumah sakit sebagai perawat, namun hatinya selalu kosong. Pagi hari dihabiskan untuk merawat pasien, dan malam harinya, ia kembali ke rumah yang sunyi, merenungi kenangan yang tak bisa lagi ia kembalikan. Dunia yang dulu penuh warna kini berubah kelam, seakan-akan langit di atasnya selamanya mendung. Sebuah kenangan terus menghantuinya. Saat kecelakaan itu terjadi, ia sempat mendengar suara telepon dari ibunya yang tidak sempat terjawab. Maya selalu bertanya-tanya, apakah kalau dia angkat, mungkin semuanya akan berbeda? Apakah panggilan terakhir itu adalah sebuah tanda yang tidak sempat ia mengerti? Seiring waktu, kenangan itu semakin menjerat Maya. Setiap hari, ia merasa semakin jauh dari kenyataan. Apakah ada jalan keluar dari kegelapan ini? Ataukah dunia yang kelam ini akan terus menuntunnya ke jurang yang lebih dalam lagi? Maya mulai merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Wajahnya yang dulu ceria kini selalu dihiasi oleh kesedihan yang tak terkatakan. Setiap malam, ia terhanyut dalam gelap, berusaha meraih mimpi yang sudah lama hilang. Pekerjaannya sebagai perawat tidak lagi mampu mengalihkan pikirannya. Rumah sakit itu, yang dulunya menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan kesembuhan, kini terasa seperti labirin yang tak berujung. Suatu hari, saat Maya tengah merapikan dokumen di ruang staf, seorang pasien baru masuk. Seorang pria paruh baya dengan wajah yang penuh luka. Roni, namanya. Ia adalah seorang petani yang jatuh dari pohon dan mengalami cedera serius. Di balik luka-lukanya, ada tatapan mata yang kosong, seakan tak ada lagi semangat hidup yang tersisa. Maya merasa ada ikatan emosional yang tak terjelaskan dengan pria itu. Sebuah kenangan tentang ayahnya yang dulu selalu melindungi, yang kini hanya ada dalam bayang-bayang. Ketika Roni sadar dari anestesi, Maya duduk di samping tempat tidurnya. Pria itu menatapnya dengan mata yang penuh tanya. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak kembali ke rumahmu, untuk orang yang kamu cintai? Tanya Roni, suara serak, penuh keletihan. Maya terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Selalu ada pertanyaan yang sama. Mengapa hidup terus berjalan sementara yang ia cintai telah tiada? Kenapa ia harus melanjutkan hidup ketika sepertinya tidak ada lagi yang menunggu? Roni melanjutkan, kehilangan memang sangat berat. Aku tahu itu. Tapi kita tidak bisa hanya terpuruk dalam kenangan. Hidup terus berjalan, dan kita harus memilih apakah kita ingin tetap menjadi bagian dari itu, atau tenggelam dalam bayang-bayang. Maya hanya menatapnya. Kata-kata itu terasa seperti sebuah peringatan. Sebuah suara yang memanggilnya untuk keluar dari kegelapan. Namun, ia merasa enggan. Terlalu sakit untuk berusaha bangkit. Dunia yang kelam sudah menyelimuti dirinya begitu dalam, dan rasa kehilangan itu begitu menggerogoti hati,
tak memberi ruang untuk harapan. Namun, di setiap kata yang diucapkan Roni, Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada cahaya kecil yang menyusup ke dalam hatinya, yang perlahan mulai memancarkan sedikit harapan. Mungkin benar, hidup masih punya ruang untuk kembali berdiri. Mungkin, hanya mungkin, dunia yang kelam ini bukanlah akhir dari segalanya. Namun, langkah untuk keluar dari kegelapan itu masih terasa sangat jauh. Hari demi hari berlalu, dan Maya semakin sering mengunjungi Roni. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang hidup, tentang kehilangan, tentang bagaimana cara untuk bertahan. Maya mulai belajar bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang kita kehilangan, tetapi juga tentang apa yang masih ada untuk diperjuangkan. Meskipun luka itu belum sembuh, ada harapan yang perlahan mulai tumbuh di dalam hati Maya. Namun, dunia yang kelam itu tetap mengintai, seperti bayang-bayang yang tak bisa dihindari. Waktu terus berlalu, dan meskipun Maya mulai merasakan sedikit cahaya di ujung lorong hidupnya, dunia yang kelam tetap tak mudah dilupakan. Setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah orang yang telah pergi itu muncul dalam ingatannya. Ayahnya yang bijaksana, ibunya yang selalu penuh kasih, serta adiknya yang lucu dan ceria. Semua kenangan itu membawanya kembali ke tempat yang membuatnya terperangkap dalam kesedihan yang tak terhingga. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Di tengah kekelaman itu, Maya menemukan sedikit ketenangan dalam percakapan dengan Roni. Mereka mulai berbicara lebih sering, berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Roni yang juga memiliki kehilangan dalam hidupnya, mengajarkan Maya bahwa rasa sakit bisa disalurkan menjadi sesuatu yang lebih berarti. Ia mengingatkan Maya bahwa meskipun dunia ini kelam, masih ada sesuatu yang patut diperjuangkan, meski langkahnya terasa berat. Suatu sore, Maya duduk di tepi jendela rumah sakit, menatap hujan yang turun dengan deras. Hujan itu mengingatkannya pada malam kecelakaan yang merenggut keluarganya. Suara rintik hujan yang deras itu seperti membawa kembali suara-suara yang terlupakan. Suara ibu yang memanggil namanya, suara adiknya yang tertawa, suara ayah yang memanggilnya dengan penuh kasih. Semua itu kembali menghantui. Maya terperangkap dalam kenangan itu, dan rasanya sulit untuk keluar. Ia merasa terasing, terputus dari dunia yang sekarang hanya dipenuhi bayangan. Roni melihat perubahan pada Maya. Ada sesuatu dalam tatapan mata Maya yang masih tampak kosong, meskipun ia mulai berbicara lebih banyak. Roni tahu, kesedihan yang terlalu dalam tak akan mudah untuk sembuh hanya dengan kata-kata. Suatu hari, Roni mengajaknya keluar dari rumah sakit, ke tempat yang jauh dari keramaian. Mereka pergi ke sebuah bukit kecil di pinggir desa, tempat yang dulu sering Maya kunjungi bersama keluarganya. Tempat itu penuh dengan kenangan, dan meskipun berat, Roni memaksanya untuk kembali ke sana, untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kadang, kita harus kembali ke tempat yang kita kenal, untuk menyadari bahwa meskipun dunia kita berubah, kita masih bisa menemukan bagian dari diri kita yang hilang, kata Roni dengan lembut, sambil memandang ke cakrawala yang luas. Maya hanya diam, menatap langit yang kelabu. Hujan mulai berhenti, namun udara tetap terasa dingin. Ia merasakan sesuatu yang mulai perlahan menggeliat dalam hatinya, sesuatu yang sudah lama terkubur, sebuah rasa yang perlahan mengingatkan dirinya bahwa dunia yang kelam ini tidak sepenuhnya kosong. Ada ruang untuk bernafas, ada kemungkinan untuk mulai kembali berjalan. Namun, setiap langkah yang ia ambil selalu terasa berat, seperti mengangkat beban yang terlalu besar untuk dipikul sendirian. Dunia yang kelam itu, meskipun sedikit surut, tetap mengintai di setiap sudut hatinya. Maya tahu, meskipun ia mulai mencoba bangkit, dunia yang kelam itu tak akan pernah sepenuhnya pergi. Kegelapan dan cahaya akan terus berdampingan dalam dirinya, dan ia harus belajar untuk berdamai dengan keduanya. Roni memandang Maya dengan penuh perhatian. Maya, ingatlah satu hal, katanya. Kegelapan bisa memberi kita ruang untuk tumbuh, karena tanpa malam, kita tak akan bisa menghargai terbitnya matahari. Maya menatap Roni. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sedikit ketenangan. Namun, masih banyak jalan yang harus ia lalui. Dunia yang kelam ini masih memegangnya erat. Tetapi untuk pertama kalinya,
Maya merasa ada sedikit cahaya yang bisa menembusnya. Tetapi, apakah cahaya itu cukup untuk menyelamatkannya? Waktu akan menjawabnya. Hari-hari terus berlalu dengan ritme yang semakin lambat. Namun untuk Maya, ada sedikit perubahan yang terasa dalam hidupnya. Dunia yang kelam, meskipun masih mengintai, tidak lagi begitu menakutkan. Maya mulai belajar untuk menghadapi bayang-bayang itu. Meski setiap langkah terasa seperti berjuang melawan arus yang kuat. Ia sadar, hidup ini bukan tentang menghindari kesedihan atau kehilangan, tetapi bagaimana menemukan kembali kekuatan untuk terus melangkah, meski dalam gelap. Kunjungan-kunjungan rutin ke rumah sakit semakin memberi Maya sedikit ketenangan. Roni, yang semula hanyalah seorang pasien yang terluka, kini menjadi teman yang sangat berharga. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang harapan yang tumbuh perlahan, tentang bagaimana hidup ini kadang memberi kita luka yang dalam namun juga kesempatan untuk sembuh. Di mata Roni, Maya mulai melihat sesuatu yang dulu ia lupa. Ada kehidupan yang layak untuk diperjuangkan. Namun, di dalam hati Maya, rasa takut masih ada. Takut bahwa suatu hari kegelapan itu akan datang lagi dan menyeretnya jauh ke dalam jurang yang lebih dalam. Takut bahwa ia akan kembali terjebak dalam kenangan yang menyakitkan, seperti yang pernah terjadi setelah kehilangan keluarganya. Ia merasa, meskipun ia mulai berjalan lagi, dunia yang kelam ini selalu mengawasi dari kejauhan. Pada suatu malam yang sepi, ketika hujan kembali turun dengan deras, Maya duduk di beranda rumahnya. Angin yang berhembus membawa harum tanah basah, mengingatkannya pada tempat-tempat yang dulu ia kunjungi bersama keluarganya. Ada kekosongan yang dalam, tetapi kali ini, Maya tidak melarikan diri. Ia membiarkan perasaan itu datang, membiarkannya memenuhi ruang hati yang lama terkunci. Dengan perlahan, ia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan masa lalu. Aku tidak bisa terus terperangkap di tempat yang tidak ada lagi. Mereka yang telah pergi, sudah tidak bisa kembali. Tapi hidupku masih ada, dan aku yang harus menentukan bagaimana aku menghadapinya. Pikiran itu bagaikan secercah cahaya di tengah gelap. Maya tahu bahwa tidak ada jalan pintas untuk sembuh dari luka. Tapi, langkah demi langkah, ia bisa mengubah hidupnya, mengubah perspektifnya. Ia tidak akan pernah bisa menghapus kenangan akan keluarganya, tetapi ia bisa memilih untuk merayakan mereka, bukan hanya mengenang kesedihan. Keputusan Maya untuk melanjutkan hidupnya tidak datang dalam semalam. Itu adalah proses yang panjang dan penuh dengan keraguan. Namun, hari demi hari, ia mulai menemukan sedikit demi sedikit kepingan-kepingan kekuatan yang pernah ia miliki. Ketika ia kembali ke rumah sakit untuk bekerja, kali ini ia merasa lebih ringan, lebih hidup. Setiap pasien yang ia rawat, setiap senyum kecil yang ia terima, memberi warna pada dunia yang dulu terasa kelam. Maya kembali mengunjungi bukit yang dulu pernah ia datangi bersama Roni, tempat yang penuh kenangan. Hujan tidak turun hari itu, dan langit biru terlihat luas di atasnya. Maya berdiri di sana, menatap cakrawala yang tak terbatas, dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Dunia yang kelam ini, meskipun tak akan pernah benar-benar hilang, bukan lagi hal yang menakutkan. Ia tahu, di dalam kegelapan, ada kekuatan untuk tumbuh dan bangkit. Maya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, dunia yang kelam ini bukanlah akhir dari segalanya. Ia punya banyak hal yang bisa ia perjuangkan. Cinta, harapan, dan kehidupan itu sendiri. Dunia yang kelam hanya akan menjadi bagian dari cerita hidupnya, bukan penghalang yang menghalangi jalan menuju cahaya. Maya siap untuk melangkah, dan kali ini, ia tahu bahwa langkahnya tidak lagi sendiri.